Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Hanifah. Saya dari kelas Biologi 2, jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan beserta apa-apa saja yang ada di dalam otak. Yang pertama itu ada embryologi otak, yang kedua itu ada anatomi otak, yang ketiga itu ada histologi otak, dan yang terakhir yang keempat itu ada fisiologi otak. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja. Perlu diketahui, otak adalah sebuah organ yang berada di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh manusia, termasuk mengendalikan pergerakan, perasaan, sensasi, dan pikiran. Otak terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Otak besar merupakan bagian terbesar dan terdepan dari otak manusia. Otak besar mempunyai fungsi dalam mengatur semua aktivitas mental yang berkaitan dengan kepandaian atau inteligensia, kemudian ingatan, memori, kesadaran, dan pertimbangan. Kedua, otak kecil atau cerebellum. Otak kecil mempunyai fungsi utama dalam koordinasi terhadap otot dan tonus otot, keseimbangan dan posisi tubuh. Ketiga, otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Otak tengah berfungsi penting pada refleks mata, tonus otot, serta fungsi posisi atau kedudukan tubuh. Yang keempat, otak depan atau diencephalon. Otak depan terdiri atas 2 bagian, yaitu talamus yang berfungsi menerima semua rangsangan dari reseptor kecuali bau, dan hipotalamus yang berfungsi dalam pengaturan suhu, pengaturan nutrien, penjagaan agar tetap bangun, dan penumbuhan sikap agresif. Dan yang terakhir, yang kelima, jembatan farol atau pons faroli. Jembatan farol merupakan serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan. Selain itu, menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Anatomi dan fisiologi otak. 2 macam jaringan pelindung utama dalam sistem saraf pusat adalah meningen dan sistem ventrikular. Yang pertama, jaringan pelindung di sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang adalah meningen yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu A. dura mater. Lapisan terluar yang merupakan lapisan yang tebal, keras, fleksibel, dan terdiri dari 2 lapisan. Lapisan periostel luar pada dura mater melekat di permukaan dalam kranium dan berperan sebagai periosteum dalam pada tulang tengkorak. Ruang subdural memisahkan dura mater dari arachnoid pada regio kranial dan sumsum tulang belakang. Sedangkan ruang epidural adalah ruang potensial antara peritoneal luar dan lapisan meningeal dalam dura mater di regio sumsum tulang belakang. Yang B. Arachnoid. Terletak di bawah lapisan dura mater, berongga-rongga dan mengandung sedikit pembuluh darah. Rongga arachnoid memisahkan lapisan arachnoid dari pia mater dan mengandung cairan cerebrospinal, pembuluh darah, jaringan penghubung, serta selaput yang mempertahankan posisi arachnoid terhadap pia mater di bawahnya. Yang C. Pia mater. Jaringan pelindung yang terletak pada lapisan paling bawah, paling dekat dengan otak, sumsum tulang belakang, dan melindungi jaringan-jaringan saraf lainnya. Lapisan ini mengandung pembuluh darah yang mengalir di otak dan sumsum tulang belakang. Antara pia mater dan membran arachnoid terdapat bagian yang disebut subarachnoid space yang dipenuhi oleh cairan cerebrospinal atau CSF. Kedua, sistem ventriculus. Otak manusia dilindungi oleh cairan cerebrospinal di dalam ruangan subarachnoid. Cairan ini menyebabkan otak dapat mengapung sekaligus mengurangi tekanan pada bagian bawah otak yang dipengaruhi oleh gravitasi. Cairan
cerebrospinal ini selain mengurangi berat otak juga melindungi otak dari guncangan yang mungkin terjadi. Cairan cerebrospinal terletak dalam ruang-ruang yang saling berhubungan satu sama lain. Ruang-ruang ini disebut dengan ventricle. Ventricle berhubungan dengan bagian supraconoid serta berhubungan dengan bentuk tabung pada kanal pusat dari tulang belakang. Ruang terbesar yang berisi cairan terutama pada pasangan ventricle lateral. Cairan cerebrospinal merupakan konsentrasi dari darah dan plasma darah, diproduksi oleh plexus choroideus yang terdapat dalam basal dari ventrikel lateral dan bagian atas dari ventrikel 3. Sirkulasi CSF dimulai dari ventrikel lateral ke ventrikel ketiga, kemudian mengalir ke cerebral aqueduct ke ventrikel keempat. Dari ventrikel keempat mengalir ke lubang-lubang subarachnoid yang melindungi keseluruhan SSP. Selanjutnya diabsorpsi ke sinus sagittal superior dan mengalir ke durameter yang kemudian akan dikeringkan oleh pembuluh jagular di bagian leher. Volume CSF sekitar 125 mm dan waktu yang dibutuhkan oleh sebagian CSF untuk berada pada sistem ventrikel agar diganti oleh cairan yang baru sekitar 3 jam. Prosencephalon otak depan. Yang pertama, telencephalon. Telencephalon terdiri dari kedua belah hemisfer yang simetris dan membentuk kotak besar cerebrum. Kedua hemisfer tersebut dilapisi oleh korteks cerebral terdiri dari basal ganglia dan sistem limbik. Telencephalon merupakan bagian terbesar dari otak manusia dan memiliki fungsi yang kompleks. Telencephalon mengatur gerakan tidak disadari, menginterpretasikan input sensoris dan bertugas sebagai mediator perantara untuk proses-proses kognitif seperti belajar dan berbicara. Bagian-bagian hemisfer dipisahkan oleh fissure yang tidak terputus dan dihubungkan oleh beberapa traktus yang disebut commissure. Fissure utama membagi menjadi 4 bagian atau lobus, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Korteks motorik primer yang terletak di bagian rostral sampai pusat suklus memiliki neuron-neuron yang berpartisipasi dalam pengontrolan gerakan yang sifatnya kontralateral. Korteks somatoseri primer terletak di bagian kaudal sampai ke sentral sulcus. Di sebelah korteks motorik primer memiliki fungsi menerima informasi indera somatis seperti tekanan, sentuhan, getaran, dan temperatur. Lobus bagian posterior terlibat dalam proses persepsi. Primary visual cortex terletak di belakang lobus occipital di sepanjang fissure calcarein. Sebagian besar tersembunyi di antara dua cerebral hemisphere. Sesuai dengan namanya, bagian ini berfungsi menerima informasi visual. Primary auditory cortex terletak di dalam lobus temporal dan sebagian besar tersembunyi dalam fissure lateral. Association cortex pada lobus frontal terlibat dalam proses perencanaan gerakan dan neuron-neuron di daerah itu mengontrol aktivitas korteks motorik primer yang mengontrol gerakan otot. Association cortex pada bagian lobus posterior bertugas menerima informasi dari indera dan terlibat dalam proses persepsi serta memori. Somatosensory cortex primer menginformasikan ke somatosensory association cortex dan primary visual cortex menginformasikan ke visual association cortex. Primary auditory cortex menginformasikan informasi ke auditory association cortex. Kedua, diencephalon. Diencephalon adalah bagian dari otak depan yang terletak antara telencephalon dan mesencephalon, serta mengelilingi ventrikel ketiga. Diencephalon terdiri dari dua struktur utama, yaitu talamus dan hipotalamus. Atalamus terletak di bagian dorsal dari diencephalon dan melingkup dua sisi otak. Tiap bagian terletak pada sebelah sisi ventrikel ketiga. Kedua lobus talamus ini dihubungkan oleh massa intermedial yang terletak di bagian ventrikel ketiga.
Struktur talamus dibagi-bagi berdasarkan jenis kumpulan sel-sel sarafnya. Kumpulan sel saraf pada satu bagian talamus adalah pusat pemrosesan informasi-informasi sensoris. Mereka menerima informasi dari reseptor sensoris, memproses informasi tersebut, dan mengirimkan informasi tersebut ke korteks sensoris yang sesuai. B. Hipotalamus terletak di kedua sisi bagian inferior dari ventrikel ketiga di bagian dasar otak, tepat di bawah talamus. Bentuknya kecil, kira-kira 1/10 ukuran talamus. Hipotalamus mengontrol sistem saraf otonom dan sistem endokrin, serta memegang peranan penting dalam pengaturan perilaku bermotivasi. Selain fungsinya yang kompleks secara anatomis, hipotalamus juga merupakan struktur otak yang sangat kompleks karena terdiri dari berbagai nuklei dan saluran-saluran jaringan. Pada bagian bawah hipotalamus, hormon-hormon hipotalamus disekresikan oleh neuron khusus yang disebut dengan neurosekretary cells yang letaknya di dekat bagian cabang pituitari bagian bawah. Mesenfalon otak tengah mengelilingi cerebral aqueduct dan terdiri dari dua struktur utama yaitu tectum dan tegmentum. Tectum terletak di bagian dorsal dari mesenfalon. Struktur utama dari tectum adalah superior colliculi dan inferior colliculi. Superior colliculi maupun inferior colliculi berupa pasangan tonjolan pada permukaan batang otak. Kemudian tegmentum merupakan bagian mesenfalon yang terletak di bawah tectum. Bagian-bagian dari tectum adalah ujung rostral reticular formation, nuklei pada saraf kranial, terutama yang mengontrol gerakan mata, dan traktus. Yang terkandung di dalamnya yaitu periaqueductal gray matter, red nucleus, and substantia nigra. Reticular formation adalah struktur tegmentum yang cukup besar dan terdiri dari nuklei yang karakteristiknya menyebat, merupakan suatu jaringan komunikasi neuron melalui akson dan dendrit yang kompleks. Struktur reticular formation ini terdapat di sepanjang bagian tengah batang otak, mulai dari batas bawah medula sampai ke batas atas dari otak tengah. Reticular formation menerima informasi sensoris melalui berbagai proses dan memproyeksikan aksonnya ke korteks cerebral, talamus, dan tulang belakang. Periaqueductal gray matter adalah substansi berwarna abu-abu yang terletak di sekeliling cerebral aqueduct. Saluran ini menghubungkan ventrikel ketiga dengan ventrikel keempat. Disebut substansi gray karena sebagian besar terdiri dari soma sel. Selanjutnya, red nucleus dan substansia nigra adalah komponen yang penting dalam sistem sensorimotorik. Kumpulan akson yang berasal dari red nucleus membawa informasi motorik dari otak ke tulang belakang. Sedangkan substansia nigra terdiri dari neuron yang memproyeksikan informasi ke basal ganglia. Rhombencephalon otak belakang terletak di sekeliling ventrikel keempat, terdiri dari dua struktur utama yaitu metencephalon dan mielencephalon. 1. Metencephalon terdiri dari dua struktur utama yaitu pons dan cerebellum otak kecil. Pons berarti bridge atau jembatan. Di dalam metencephalon terdapat saluran-saluran yang naik dan turun, nuklei dan saraf kranial. Nuklei yang mengatur tidur dan terjaga dan bagian reticular formation. Bagian-bagian tersebut membentuk suatu gendukan pada bagian permukaan ventral dari batang otak yang disebut pons. Letaknya secara lebih rinci adalah di antara mesenfalon dan medula oblongata dan di bagian ventral otak kecil. B. Cerebellum dilindungi oleh cerebellar cortex dan memiliki satu kumpulan deep cerebellar nuclei yang memproyeksikan informasi ke korteks dan menerima proyeksi dari korteks. Sebelum terletak di permukaan lateral dan dorsal dari pons dan terdiri dari cerebral peduncle, yaitu tempat menempelnya sebelum ke batang otak, dan terdapat 3 pasang berkas saraf, yaitu superior cerebellar peduncles yang menempel pada otak tengah, middle cerebellar peduncles yang menempel pada pons, dan inferior cerebellar peduncles yang menempel pada medula oblongata.
Cerebellum menerima informasi visual, auditory, vestibular, dan somatosensori. Selain itu, ia juga menerima informasi tentang gerakan otot yang dikontrol oleh otak. Cerebellum mengintegrasikan informasi-informasi yang didapat dan dimodifikasikan dalam bentuk gerakan-gerakan motorik yang terkoordinasi dan halus. Kerusakan pada cerebellum yang parah dapat menyebabkan seseorang tidak mampu untuk berdiri. Kedua, mielencephalon hanya terdiri dari satu kata struktur utama, yaitu medula oblongata, sering juga disebut dengan medula. Mielencephalon merupakan bagian dari otak yang terletaknya paling ujung posterior atau kaudal. Sebagian besar terdiri dari saluran-saluran yang membawa sinyal di seluruh bagian otak dan bagian tubuh dan mengandung nuklei dan saraf. Kranial yang meninggal otak. Batas bagian bawah dari mielencephalon ini adalah ujung rostar dari tulang belakang. Medula terdiri dari sebagian reticular formation, termasuk di dalamnya nuklei yang mengatur fungsi organ-organ vital seperti pengaturan sistem kardiovaskular, respirasi, dan gerakan otot kepala, dan juga mengandung nuklei yang menyampaikan informasi somatosensori dari tulang belakang ke talamus. Histologis otak. Cerebrum. Struktur histologis. Yang pertama, permukaan, yaitu substansi gresia cortex cerebri. Selanjutnya di tengah, substansia album atau medula. Cortex cerebri terdiri dari neuron, neuroglia, serat saraf, dan pembuluh darah. Terdapat 5 tipe sel saraf pada korteks cerebri, yaitu pertama, sel piramidal, banyak ukurannya. Sel membesar secara progresif pada lapisan dengan dendrit mengarah ke prefer cortex. Yang kedua, sel stellata, ukurannya ada yang kecil dan ada yang besar. Yang ketiga, sel fusiform, banyak terdapat pada lapis multiformis. Yang keempat, sel horizontal atau kazal, berbentuk stellata. Dan yang kelima adalah sel Martinotti, akson mengarah ke prefer cortex. Lapisan-lapisan pada korteks cerebri. Yang pertama, lapisan molekuler ditutupi oleh pia mater dengan bagian prefer terdiri dari cabang neuron atau akson dan dendrit ke arah horizontal, dan bagian dalam terdiri dari sel horizontal kazal. Yang kedua, lapisan granular luar, badan-badan sel saraf kecil berbentuk segitiga. Yang ketiga, lapisan piramid luar, sel-sel piramid sedang dan sel granular kecil. Yang keempat, lapisan granular dalam, sel-sel piramid besar dan sel-sel stellata halus. Yang kelima, lapisan piramid dalam, sel-sel piramid besar. Yang keenam, lapisan multiformis, sel fusiform, sel stellata, dan sel Martinotti. Cerebellum, permukaan tampak terlipat-lipat, foli yang tersusun paralel terhadap visura. Selanjutnya, permukaan substansia gresia cortex tipis. Dalam substansia alba, akson dan serabut saraf bermielin. Terdapat 3 lapisan pada korteks cerebelli. Yang pertama, lapisan molekuler, sel stellata di luar dan sel basket di dalam, akson dan dendrit, dan neuroglia. Yang kedua, lapisan tengah, selapis sel besar, sel Purkinje. Yang terakhir, yang ketiga, lapisan granular, sel kecil dengan inti terpulas gelap. Sekianlah penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf dan mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.